Mudah-mudahan Jumat yang akan datang berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mana semangatmu? Saya bilang Indonesia merdeka, walaupun masih protes apa yang merdeka tenanan. Indonesia takbir, ben melek terus sarapan jamaah yang biasa hadir bersama kita. Fajar Siagian yang sakit sampai cuci darah, mudah-mudahan Allah bisa memberi kesehatan purna dan kembali normal, kembali bergabung bersama kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi Pak Fajar Siagian anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, iman, dan insya Allah ihsan. Dan yang utama, kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan perintah sholat subuh berjamaah yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz kita, Ustaz Furqan Hasbi SI MPDI. Tanpa sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kajian ba'da subuh akan segera dimulai dan insya Allah nanti dilanjutkan sarapan bersama yang telah disediakan oleh hamba Allah. Semoga beliau mendapatkan limpahan, baik limpahan nikmat maupun limpahan kekayaan atau limpahan-limpahan yang lain, sehingga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, untuk minta waktu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mulai, nanti kami mohon izin kepada Ustaz Furqan Hasbi untuk mendoakan jamaah kita yang sudah lebih dari sebulan menderita sakit, yaitu Pak Fajar Siagian. Semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah dan bisa hadir kembali di masjid ini. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Furqan Hasbi. Kami berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kita dalam keadaan sehat, dan kita doakan beberapa saudara kita yang saat ini sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Terutama nanti kita akan baca bersama doa untuk Pak Fajar Siaki, intinya Siagian ya. Kayaknya marga ini. Marga. Baik, kita perbanyak sholawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Nanti kita akan baca tafsir Al-Maraghi. Terakhir kita baca nomor berapa? 176 ya. 176. Kita akan melanjutkan huruf F ya, insya Allah nanti bisa kita selesaikan sampai halaman 179 insya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, karena tadi ada salah satu jamaah yang biasa hadir bersama kita, Pak Fajar Siagian, yang sakit sampai cuci darah. Mudah-mudahan Allah bisa memberi kesehatan purna dan kembali normal, kembali bergabung bersama kita. Allahumma amin. Baik, seperti biasa doa yang kita baca untuk orang sakit kita bersama-sama baca, tapi saya mendahului, saya baca lalu diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi Pak Fajar Siagian anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sehingga Pak Fajar kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca ayat yang di surat Al-Baqarah. Yang sedang kita baca adalah ayat 83 di halaman 171 ya. Untuk mengawali kita baca ayatnya, tapi untuk penafsirannya kita nanti masuk di huruf F. Kita dulu halaman 171, lalu nanti pindah ke 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil
qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ini sudah kita baca sebagiannya. Kita masuk pada ayat halaman 176 huruf E. Huruf F itu dari wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Jadi ini adalah hablum minan nas, hubungan sama manusia. Pertama, Allah menyuruh berbuat kebaikan dengan harta untuk kelompok orang tertentu, yaitu orang tua, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Karena seseorang tidak mungkin berbuat kebaikan dengan harta untuk semua orang dan meliputi semua umat. Oleh sebab itu, dalam memenuhi hak-hak setiap anggota umat atau seluruh manusia, dicukupkan dengan pergaulan dan perkataan yang baik, menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, dan lain-lain, perbuatan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sampai di sini dulu. Kita ingin sedikit melebar dari apa yang ada, bahwa satu ayat yang kita baca tadi meliputi perintah ibadah yang kita anggap ini adalah sebagai ilmu akidah, ilmu yang belajar tentang keimanan. Dalam hal ini adalah untuk menuju tauhid, la ilaha illallah. Maka la ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Bersama dengan itu diiringi perintah ihsan, berbuat baik. Nah, berbuat baik ini kepada orang tua, bil walidain, kemudian dzil qurba, kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, serta wal miskin atau wal masakin, orang-orang miskin. Jadi setelah ada akidah dengan tauhid la ilaha illallah, harus ada action, ada perbuatan nyata, yaitu berbuat baik dengan hablum minan nas. Jadi la ta'buduna illallah, ini hablum minallah. Dari wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, ini hablum minan nas dalam bentuk perbuatan. Kemudian wa qulu linnasi husna dalam bentuk ucapan. Jadi hablum minan nas baik perbuatan maupun perkataan. Jadi ayat ini sangat komplit, sangat lengkap. Ya, ada hablum minallahnya, ada hablum minan nasnya. Hablum minan nas saja dibagi perbuatan dan perkataan. Nah, nanti akan kembali lagi pada hablum minallah, yaitu aqimus sholat, tunaikan zakat. Kemudian atuz zakat, aqimus sholat itu hablum minallah, wa atuz zakat bisa dua-duanya. Hablum minallah karena perintahnya, tapi prakteknya zakat yang kita keluarkan untuk hablum minan nas, karena ini ibadah sosial, ibadah yang sifatnya berbagi kepada yang lain. Nah, kita
barusan membaca tentang waqulu linnasi husna, itu untuk berkata yang baik. Maka kita harus menjadi orang yang santun, yang sopan, ya. Ada sedikit tambahan di luar buku bahwa kita menjadi umat Islam ini diajari tentang akhlakul karimah. Nah, di antara akhlakul karimah itu kita untuk selalu menjaga 4 sifat yang mungkin sering kita dengar. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kita dalam pergaulan, dalam kehidupan itu memiliki 4 sifat, dan 4 sifat ini menjadi penyebab masuk surga, tapi bahasanya menjadi penyebab haramnya menyentuh api neraka. Jadi bahwa orang yang memiliki 4 sifat ini diharamkan terkena sentuhan api neraka. Apa saja? Yaitu pertama, hayyin, yaitu orang yang tenang dan lembut. Nah, ini untuk hablum minanas. Ya, berarti kita kalau berkata santun, ya. Kemudian juga ada layyin, lemah lembut. Ini juga sebenarnya maknanya mirip, ya. Hayyin, layyin, kemudian ada qorib, ada sahl. Saya persingkat saja, yaitu hayyin itu orang yang tenang dan lembut, layyin lemah lembut dan sopan, kemudian qorib, ya, akrab dan menyenangkan. Jadi orangnya suka supel dengan yang lain, maka suka menyapa, suka bergaul, ya, murah senyum, akrab dengan yang lain, itu adalah namanya qorib, dan membuat orang lain juga senang. Ini diantara sifat-sifat yang menjadi penyebab masuk surga. Kalau dalam hadisnya diharamkan tersentuh api neraka. Dan satu lagi sahl, yaitu orang yang mudah dan tidak mempersulit dalam segala urusan. Jadi kita itu jangan sampai membuat orang lain repot. Apalagi sebagai pejabat dalam urusan administrasi, jangan mempersulit orang, jangan membuat orang dipontang-panting ke sana kemari. Itu namanya kan merepotkan. Harus membantu, mempermudah urusan. Dan dalam keseharian pun begitu. Kita tidak menjadi orang yang mempersulit baik diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini berkaitan dengan tambahan waqulu linnasi husna. Jadi biar kita dalam kehidupan sehari-hari ucapannya santun, sopan, ya, lemah lembut, ya, menyenangkan orang lain, akrab dalam pergaulan, supel, ya. Jadi mungkin sekedar mengingat kembali 4 hal, coba biar ini istilah-istilah Arab yang sebenarnya mudah tapi perlu kita ulang-ulang. Yang pertama coba ucapkan dulu, hayyin, layyin, qorib, sahl. Sudah ingat ya? 4. Nah, ini coba hayyin, layyin, qorib, dan sahl. Saya ulangi, hayyin itu tenang dan lembut. Kemudian yang kedua, layyin, lemah lembut dan sopan. Mirip, ya, hayyin dan layyin. Kemudian qorib, ya, supel, orang yang akrab dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, sahl, itu mudah dan, ya, tidak mempersulit, sahl.
hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Ini diambil dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke buku halaman 177 dengan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti ini. Berarti memperbaiki keadaan masyarakat, meningkatkan dan memajukan kehidupannya sampai mencapai puncak kedudukan yang mulia. Sesudah Allah menyuruh mereka menyembah hanya kepadanya dengan keterangan secara garis besar tadi, la ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lebih lanjut, dia yaitu Allah memerinci sebagian dari ibadah itu. Ya, jadi di dalam hal ibadah bisa yang mengandung langsung unsur hablum minallah, nanti berupa sholat, ya. Kemudian ada ibadah tapi nilai-nilai sosial, ya, hablum minan nas. Dan di sini ibadah itu yang hanya dapat diketahui berdasarkan wahyu ilahi semata-mata. Maka firman-Nya, nah ini ibadah dalam hal ini adalah sholat. Jadi la ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu salah satu bentuk ibadah yang khusus kepada Allah dalam bentuk aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dan ini sudah ada ketentuannya dalam pelaksanaan sholat. Dalam Al-Quran tidak ada rinciannya, ya, tapi hanya bersifat umum. Aqimus sholat, warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya, wasjudu, bersujudlah. Tapi seperti takbiratul ihram, kemudian nanti dengan berdiri ada membaca Al-Fatihah, baca surah, dan bacaan-bacaan sampai kemudian tahiyat diakhiri salam, itu hanya bisa mengikuti penjelasan dan praktek Nabi Muhammad SAW yang dengan tegas menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian wahai para sahabat, karena awal mula yang bisa melihat itu para sahabat. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian wahai para sahabat melihatku, usolli, aku sholat. Nah, dari pantauan dan perhatian para sahabat tentang kaifiatus sholat, tentang tata cara sholat Nabi, maka itu nanti turun-temurun kepada para tabi'in, tabi'in, para murid-murid sahabat, murid-muridnya tabi'in, sampai kepada para ulama, kemudian mencatat dalam bentuk hadis, ya, dalam bentuk ilmu, kitab-kitab fikih dan seterusnya, sampailah kepada kita bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara yang sempurna. Nah, sekalipun para ulama nanti membagi-bagi ini yang rukun, ini yang wajib, ini yang sunnah, itu untuk mempermudah, sehingga kalau dalam sholat ada yang tidak dilakukan, itu tidak membatalkan sholat. Itu nanti detail-detailnya tentang kaifiatus sholat dengan berbagai rukun syarat, kemudian ada wajib, ada sunnah, itu di buku-buku fikih, ya. Dalam kitab tafsir sifatnya hanya penjelasan perintah sholat. Nah, nanti kalau dengan pendekatan ilmu usul fikih, karena di sini aqimus sholat yaitu bentuknya fi'lul amri, kata perintah, maka muncul kaidah bahwa al aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah berfungsi untuk wajib.
Maka kata aqimu, dirikanlah sholat, ini bentuk perintah, berarti sholat hukumnya wajib. Itu proses untuk menetapkan apa hukum sholat. Walaupun kita semua sudah sekarang tahu langsung sholat wajib. Nah, lalu sholat yang wajib itu yang mana? Nah, nanti pakai hadis, yaitu as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Nah, itu nanti ditetapkan. Karena dulu sebelum ada pembentukan buku-buku fikih, mungkin segala sholat nanti dianggap wajib dilaksanakan. Tidak membedakan mana sholat 5 waktu yang wajib. Bisa jadi karena Nabi selalu sholat tahajud, nanti dianggap itu juga wajib. Sholat witir yang Nabi lakukan terus menerus, bahkan sampai pesan kepada para sahabat sebelum tidur, kalau nanti Anda tidak bisa bangun, sholat witir. Sehingga muncul pendapat di kalangan ulama, sholat witir pun wajib. Nah itu, jadi ada banyak penjelasan berdasarkan analisa mereka. Ya, nanti apakah sholat Jumat wajib atau tidak? Nah itu nanti juga ada dasarnya, bahwa karena diganti zuhur, apa pengganti zuhur, maka statusnya wajib. Tapi nanti dirinci lagi, wajibnya bagi siapa? Apakah semua umat Islam atau hanya kaum laki-laki, sehingga kaum perempuan tidak wajib? Itu penjelasannya ada dalam ilmu fikih. Kalau ada orang yang mengatakan perintah sholat Jumat itu bersifat umum, ya, maka tidak ada perbedaan, laki-laki perempuan tetap wajib sholat Jumat. Sampai muncul pendapat yang unik dan aneh, walaupun perempuan di rumah tetap Jumatan. Itu kabarnya. Itu karena memang menganalisa ayat, tapi cara pendekatannya yang terlalu umum. Perlu ada kaidah-kaidah untuk bisa menetapkan dengan pendekatan bahasa, khususnya bahasa Arab, dengan dukungan ilmu usul fikih, dan juga tidak lupa ikut membaca pendapat-pendapat ulama yang mereka sudah lebih dulu menganalisa lebih sempurna. Ya, walaupun kita boleh beristihad, tapi juga harus punya kapasitas dan punya kemampuan dalam menganalisa. Nah, kadang-kadang maaf, baru tolakul ilmi, ilmunya baru mendasar, belum tuntas, sudah berani beristihad, hasilnya pun bisa kacau balau dan cenderung ngawur. Dan ini bahaya juga. Ya. Makanya perlu hati-hati, waspadalah. Kita juga tidak mudah kemudian menerima penjelasan orang sebelum benar-benar memahami. Ya, walaupun ada orang yang sudah diangkat oleh masyarakat statusnya ustaz atau mungkin juga kiai, tapi maaf, tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berstatus ustaz maupun kiai. Tidak semua ustaz dan kiai pun bisa dijadikan panutan dan pedoman dalam beribadah atau dalam perkataan, karena bisa saja tidak tepat dan tidak benar dalam mengambil kesimpulan. Nah, ini hanya sedikit keluar dari makna yang aqimus sholat secara inti, tapi karena tadi dari sini muncul banyak pemahaman-pemahaman. Nah, di sini aqimus sholat secara umum dalam tafsir di sini, karena sholat itulah yang dapat memperbaiki jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran sifat yang rendah, serta menghiasinya dengan berbagai keutamaan. Jadi di sini tidak membahas dengan pendekatan ilmu fikih, tapi lebih kepada mungkin pendekatan ilmu tasawuf, ya, ilmu akhlak. Jadi sholat itu sendiri dijelaskan memperbaiki jiwa. Ya, itu karena nanti dalam ayat lain tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu kemudian ditafsirkan memperbaiki jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran sifat yang rendah. Ya, kemudian serta menghiasinya dengan berbagai keutamaan.
Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf ya, di sini pertama orang itu takhalli, yaitu mengosongkan sifat-sifat buruk ya. Baru setelah bersih dari kotoran baru masuk tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat baik. Nah, ini juga istilah yang muncul di kalangan tasawuf ya. Orang-orang tasawuf biar kita menjadi orang yang baik, pertama tahalli, yaitu mengosongkan sifat-sifat buruk, baik itu perkataan maupun perbuatan. Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, bersih, nah, maka kita hiasi dengan akhlakul karimah, yaitu tahalli. Nah, di sini dengan bahasa singkat memperbaiki jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran sifat yang rendah. Ini namanya tahalli. Kho itu takhalli, mengosongkan. Ibarat kata ini gelas ya. Pertama, gelas ini adalah yang sudah dipakai lalu kotor ya. Kita kosongkan dulu kotorannya, kita bersihkan dulu, kita sucikan dulu. Setelah bersih, suci, baru tahalli ya, diisi kembali ya, dihiasi. Katakanlah asalnya gelasnya kotor, disuci, bersih, baru diisi teh. Nah, isi teh ini namanya tahalli, itu mengisi dengan minuman. Kalau kita tahalli, bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang buruk, maka tadi yang kita sebutkan, kita harus menjadi orang yang hayyin, layin, qori, sahal ya. Itu ibaratnya tahalli ya, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang 4 tadi, sifat kebaikan. Dan bukan hanya sekedar istilah saja, praktek dalam hayyin ya, dalam layin ya, kita menjadi orang yang lembut, yang santun, yang sopan, menghormati orang lain, kemudian tidak meremehkan orang lain, tidak melecehkan orang lain. Intinya kita hablu minanas dengan baik. Dan qori, kita harus humble atau akrab. Apa tadi? Kita selalu dekat dengan orang ya. Artinya kita benar-benar akrab ya dengan siapapun, komunikasi yang baik. Nah, ini juga sebenarnya masih ya santun, ya sopan, ya tawadhu, menghormati, masuk semuanya. Nah, dan berdampak pada sahil, yaitu orang yang memberi kemudahan-kemudahan pada urusan orang lain, tidak merepotkan, tidak mempersulit. Nah, ini harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, itu namanya tahalli. Nah, sebenarnya kalau kita melaksanakan sholat yang sebenarnya, itu akan menyatu hal itu. Nah, ini butuh proses. Tapi sudah begitu lama kita menjalankan sholat, seharusnya proses itu sudah banyak terbentuk ya. Jadi kita benar-benar dalam sholat itu nanti sifatnya hablu minallah, yaitu ketika sholat u'budullaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, selalu melihatmu. Ini dalam praktek sholat kita secara ihsan, bagaimana ada rasa kita sedang di hadapan Allah. Kalau itu terus ada pada diri kita, maka sholat kita khusyuk, karena selalu merasa sedang dilihat Allah, bacaan kita didengar Allah, gerakan kita dipantau Allah. Tapi mohon maaf, ini sisipan. Kadang-kadang sholat kita penuh dengan khayalan. Lagi sholat mikir di luar sholat, barang yang lupa pun jadi ingat ketika sholat. Itu yang keren. Maka ada orang guyonan, kalau lupa barang sholatlah biar jadi ingat. Ini survei membuktikan. Jadi umpamanya ini hanya sekitar contoh-contoh ringan guyonan.
gimana, ini hanya contoh saja, nyari ke sana kemari nggak ketemu, rasanya tadi naruh di sini kok nggak ada, akhirnya sudah berlalu, begitu sholat langsung jadi walah tadi tak cantolin kono kae. Itu sering muncul gitu. Ini apakah pengalaman saya pribadi atau sama ya? Oh, kompak ini. Berarti setan kita sama ini. Ternyata setan kita akrab ini. Kalau setan aja bisa korek. Jadi artinya ini menunjukkan kita kurang maksimal. Tapi itulah fakta dan nyata. Jadi seharusnya ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika Anda menyembah Allah, khususnya sholat, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi itu mustahil, maka harus dibalik. Yakinlah Allah selalu melihat kita, mendengar bacaan kita. Maka dengan itu akan lebih maksimal. Walaupun kadang-kadang bisikan-bisikan setan selalu datang. Nah ini hanya sekedar untuk mempertegas bahwa hakikatnya sholat itu juga sebagai media komunikasi dengan Allah Ta'ala. Dan kembali ke buku, inti dari sholat itu ialah rasa ikhlas karena Allah serta tunduk karena kebesaran dan kekuasaannya. Jadi saat kita sholat merasa betapa kecilnya hambamu ini, ya betapa rendahnya hambamu ini. Terlebih ketika sujud itu untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah setunduk-tunduknya. Ibaratnya kita hormat sehormat-hormatnya Allah yang maha tinggi, ya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang a'la, yang maha tinggi. Maka hambamu ini hormat sujud, ya serendah-rendahnya dengan sampai kepala, ya jidat, hidung kita, wajahnya nempel ke lantai. Itu untuk menunjukkan betapa rendahnya hambamu ini di hadapan ya Allah. Dan sampai kemudian Nabi memberi isyarat bahwa aqrabu ma yakunu, bahwa sedekat-dekatnya hamba ya di hadapan Allah adalah wa huwa sajidun, saat orang itu sedang sujud, karena benar-benar sedang hormat, tunduk, patuh kepada Allah. Nah, maka doa di dalam sujud itu paling mustajab. Nah ini nanti urusan doa. Tapi intinya bahwa dalam hal sujud ya, itu adalah salah satu bentuk praktek sholat, dan itu untuk menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Nah masalahnya ketika sujud malah merem, apalagi sholat tahajud malah ngorok. Ya ini maksudnya guyonannya. Jadi bahwa kadang-kadang kita sholat tapi bukannya merasa tunduk patuh, ya merasa dekat dengan Allah, tapi sujudnya ini hanya sekedar formalitas gerakan, bacaannya pun kosong. Memang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, yang paling tinggi. Ketika mengucapkan dengan makna, maka sujudnya akan lebih terasa, akan lebih khusyuk, akan lebih tenang, bahkan bisa sujud lebih lama. Tapi umumnya ya tadi sujudnya, bacanya cepat, subhanallah. Ya formalitas lidah berkata, berucap, formalitas gerakan sujud, apa sih namanya kalau bahasa Jawanya, jengking apa Jadi artinya hanya berwujud itu, bentuknya sujud tapi kosong makna. Nah ini yang monggo kita sama-sama memperbaiki diri. Kita semuanya kadang memang lengah, kadang lalai, kadang kosong
kosong dari itu semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita dalam kekhusyuan sholat kita. Amin. Kita perbaikan diri sehingga benar-benar sholat itu sebagai media komunikasi yang sedekat-dekatnya dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau kita komunikasi pakai HP saja, ngobrol sama orang lewat WhatsApp umpamanya, rasanya dekat sekali orangnya. Walaupun di seberang sana, ya di negeri jiran, di negeri orang, kita WA-an, kita komunikasi, rasanya nyambung. Ya, tapi begitu kita sholat, kita sujud atau gerakan lain, ketika ruku atau bahkan Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, itu hanya jalan begitu saja, tanpa mikir, tanpa memahami, tanpa ada rasa, tidak sadar ini doa, sehingga kita kalah dengan ketika kita WA-an gitu loh. Ketika WA-an itu asik banget, ya 1 jam pun nggak terasa. Tapi sholat 5 menit rasanya lama sekali. Ada apa gerangan? Nah, inilah kenyataan. Mari kita kembali lagi mengevaluasi diri. Kalau urusan hablum minan nas begitu terasa akrab, ya dekat, seharusnya hablum minallah lebih dekat dan sedekat-dekatnya adalah ketika sholat, di antaranya saat sujud. Nah, ini sisipan-sisipan biar kita merasa bahwa sholat itu ikhlas karena Allah serta tunduk karena kebesaran dan kekuasaannya. Maka apabila sholat itu kehilangan intinya, ia menjadi simbol yang tidak ada artinya. Ini kritik sebenarnya untuk kita. Jadi kalau kita sholat tapi tidak ikhlas, kita sholat tidak khusyuk, kita sholat tidak punya pemahaman makna arti yang terkandung dalam sholat, baik ucapan maupun gerakan, apalah arti dari sholat itu sendiri. Sehingga dikatakan simbol yang tidak ada artinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai sholat kita sia-sia. Ya, jadi mari terus kita perbaiki. Jangan sombong merasa saya sudah rajin sholat, saya sudah bisa sholat dari dahulu kala, saya sudah mengerti bagaimana kaifiatus sholat dari sejak kecil, saya sudah sempurna sholatnya, saya dan seterusnya, sehingga tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima perbaikan dan merasa cukup dengan apa yang sudah kulakukan. Itulah kesombongan. Waspadalah bisikan setan. Jadi walaupun kita sudah berumur, walaupun sholat kita sudah beribu-ribu kali, tetap perlu evaluasi. Sepakat? Setuju? Sudahkah waktunya sholat suruh? Sebentar lagi. Kalau sudah, kita selesai di sini. Sudah ya. Baik, tuntaskan sedikit ya. Tuntaskan sedikit sampai seharusnya kita bisa selesai. Baik, saya percepat. Paling tidak jam 6 sudah harus selesai. Ya, karena masih saya juga punya jadwal berikutnya. Baik, kemudian mereka orang-orang Yahudi ini dikaitkan dengan orang Yahudi tidak meninggalkan simbol itu sampai masa turunnya Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Jadi kaum Yahudi juga sholat. Karena perlu diingat, ayat yang sedang kita baca itu sebenarnya perintah sholat untuk orang Yahudi. Jadi ayat 83 dalam surat Al-Baqarah ini kan bicara tentang apa tadi, perjanjian mitsaq Bani Israil, yaitu perjanjian dari Bani Israil, termasuk ibadah ya, berupa sholat dan tauhid la ilaha illallah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, yatim, miskin, berkata baik ya, menunaikan sholat, menunaikan zakat. Ini semua sebenarnya syariat dari Allah Ta'ala yang diperintahkan kepada kaum Yahudi.
Yahudi melalui Nabi Musa. Walaupun yang kita baca ayat ini Al-Quran, tapi sebenarnya ini ibaratnya isi Taurat yang seharusnya kaum Yahudi melakukan ini semua. Jadi kalau orang Yahudi yang sebenarnya mengikuti ajaran Nabi Musa, itu sama dengan yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan umat Islam sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh kaum Yahudi. Tapi sayang, kaum Yahudi mulai banyak berubah, mulai banyak berkurang, bahkan semakin lama semakin tidak melakukan. Nah, ayat ini ibaratnya kritik kepada orang Yahudi. Lah, sayangnya ini kritik kepada Yahudi, tapi kok kemudian umat Islam kok mirip-mirip Yahudi juga. Mulai sholatnya juga hamba, sholatnya mulai kosong, ya, tidak penuh makna. Itu sama dengan apa yang dilakukan Yahudi. Jadi memang perintah ini sholat, ya. Sholat ini awalnya untuk Yahudi, dan umat Islam juga ada perintah sholat. Nah dulu Yahudi dari zaman Nabi Musa mereka menjalankan sholat dengan baik, ya, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Tapi kemudian mulai berkurang, semakin berjalannya waktu mulai tidak sempurna, hanya simbol-simbol yang kosong, tidak ada arti. Nah, yang disayangkan kok sekarang terjadi pada umat Islam. Terus siapa lagi yang mau mengingatkan? Terus siapa lagi yang akan mengevaluasi? Terus siapa lagi yang akan memperbaiki? Kalau bukan di antara kita tawasau bil haqqi, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi penting kita untuk membuka diri, yang namanya manusia tidak lepas ada unsur salah dan khilaf dan lupa, sehingga perlu diingatkan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Namanya manusia tempatnya salah dan lupa, sehingga untuk saling mengingatkan. Kemudian zakat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Kaum Yahudi punya bermacam-macam kewajiban zakat. Di antaranya zakat yang khusus diberikan kepada keluarga Nabi Harun saja, dan sekarang diberikan kepada kaum Lawi, salah satu di antara suku-suku mereka. Zakat untuk orang-orang miskin, zakat buah-buahan, zakat pengeringan tanah, ya. Kalau ini di kaum Yahudi ada kok zakat pengeringan tanah. Nah di Indonesia sekarang ada zakat, bukan zakat, pajak. Nah, ini pajak sampai tanah yang tidak dikelola sampai sekian bulan nanti akan diminta pemerintah. Wah, ini oleh Kabahari. Ini kalau tidak mau, diingatkan bahwa ini tanah bukan milik mbahmu. Ayo sampai ada yang ngomong begitu, ini bahaya ya. Jadi artinya di zaman dahulu, bahkan mestinya syariat di kaum Yahudi itu memang ada zakat-zakat tadi, bahkan sampai zakat pengeringan tanah, yaitu setahun pada setiap 7 tahun tanah dibiarkan tidak digarap dan tidak ditanami. Jadi di zaman Nabi Musa atau kemudian di syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat, yang panduan buat orang Yahudi itu ada zakat. Jadi zakat tanah yang tidak digarap. Tapi tidak kemudian langsung kalau tanah tidak digarap, ya, langsung dicabut dan diminta pemerintah. Ini lebih parah dari Yahudi.
waspadalah. Walaupun yang ngomong orang Islam, tapi cara berpikirnya lebih parah dari Yahudi. Wong Yahudi saja cuma meminta zakat, berarti tanah itu tetap milik yang punya sertifikat. Ini kok malah, wah, kalau tidak mau ya digarap tanahnya maka akan diminta oleh pemerintah. Kalau tidak mau, wah, macam-macam. Ini ngeri sekali. Kok mulutnya lebih parah mulut Yahudi. Waspadalah itu. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa ada zakat-zakat di kalangan Yahudi. Kemudian dilanjutkan, dan segala tanaman yang tumbuh dan berbuah pada tahun kering ini menjadi harta zakat. Intinya ada berbagai macam zakat. Jadi jangan dipikir zakat itu hanya di kalangan umat Islam. Di kaum Yahudi juga ada zakat. Bahkan itu lebih dulu daripada syariat Islam yang kita kerjakan. Ya, saya kira ini ternyata belum bisa selesai ayat terakhirnya, yaitu nanti ada summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yaitu huruf H. Nanti kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil di antara kamu, dan kamu selalu berpaling. Mudah-mudahan Jumat yang akan datang berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mana semangatmu? Saya bilang Indonesia merdeka, walaupun masih protes, apa yang merdeka tenanan. Indonesia takbir, ben melek terus sarapan. Kita akhiri subhanallah.